Shalom Ibu dosen, perkenalkan saya Sarah Monica Olesregar dengan NPM 2110053 dari grup B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan membahas materi yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu bab 2 dengan judul Perkembangan Kemampuan Berbahasa pada Anak. Pada bab 2 ini, kemampuan berbahasa merupakan prasyarat untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan menguasai bahasa sebagai alat komunikasi, anak akan belajar untuk menguasai bahasa serta saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual pada seorang anak tersebut. Perkembangan penulisan dan penguasaan bahasa pada anak akan dibahas dengan berikut ini. A. Perkembangan pemerolehan bahasa. Pada bagian ini dijelaskan perkembangan pemulihan bahasa sesuai hierarki bahasa, yaitu dari fonologis hingga semantik. Yang pertama, pemerolehan fonologis. Dengan pemerolehan fonologis, orang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Bayi usia 3 hingga 4 bulan diperkirakan sudah mulai mengeluarkan bunyi. Hingga pada usia 5 dan 6 bulan, ia mulai mengoceh. Ocehannya ini kadang-kadang mirip bunyi ujaran karena diikuti dengan naik turunnya intonasi. Dengan pembahasan di atas, Darwodi Jojo menjelaskan bahwa seorang anak pada usia sekitar 6 bulan sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi konsonan atau vokal. Bunyi-bunyi tersebut belum dapat dipastikan bentuknya karena memang belum jelas bentuknya. Adapun proses dari pemulihan bunyi-bunyi tersebut dinamakan coughing atau dekutan. Seorang anak diperkirakan mulai dapat membedakan bunyi-bunyi pada pertengahan tahun pertama hingga selanjutnya dapat dikatakan bahwa persepsi bicara tergantung pada interaksi anak dengan lingkungannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa anak dari tunurungu tidak berhasil menemukan atau mendeteksi pola bunyi-bunyi tersebut. Yang kedua adalah ocean babbling, merupakan suatu peristiwa bahasa bagi anak yang akan bertambah variasi dan kombinasinya. Seorang anak dalam masa babbling ini cenderung mengkombinasikan antara bunyi konsonan yang diikuti dengan bunyi-bunyi vokal. Konsonan yang pertama keluar adalah konsonan bilabial nasal. Vokalnya adalah e dengan demikian. 2. Pemerolehan morfologis. Pada pemerolehan morfologis, yakni pada periode kalimat dua kata, seorang anak sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari dua kata. Adapun kata yang digunakan pada umumnya masih berupa dua kata dasar yang dihubungkan. Hal ini terlihat dengan belum adanya afikasi pada kata dasar yang dapat menimbulkan perbedaan arti kata. Dalam proses merangkai kalimat, perubahan-perubahan terjadi pada pilihan kata yang menggunakan imbuhan dan kemudian diikuti diferensiasi morfologi, yakni ketika seorang anak mulai menggunakan kelas kata yang makin bervariasi. Diferensiasi morfologi meliputi 3 hal penting, yaitu yang pertama, pembentukan kata jamak, yang kedua, pembentukan diminutu suffix, yang ketiga, perubahan kata kerja. Menyinggung pada hal di atas, Slobin dalam penelitiannya menemukan sebanyak 40 bahasa anak yang memiliki berbagai macam kesamaan dalam hukum-hukum pemerolehan bahasa. Adapun hukum-hukum pemerolehan bahasa itu antara lain sebagai berikut. Pertama, pada awal pengenalan kata, anak-anak mencari dan akhirnya menemukan bahwa kata-kata itu bermacam-macam bentuknya dan maknanya. Melalui bantuan konteks, lambat laun seorang anak akan mengetahui perbedaan, contohnya kata bau dan bahu, tahu dan tahu, tas dan pas, dan lain sebagainya. Yang kedua, seorang anak dapat menemukan misalnya ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu kata kerja fungsional dan imbuhan kata. Juga bahwa pada akhirnya suffiksan an, kan, dan i selalu berhubungan dengan kata kerja. Yang ketiga, menghindari adanya pengecualian. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan anak untuk membuat generasi sebagai
seperti yang telah diuraikan di atas. Yang keempat, memperhatikan akhiran-akhiran kata, dan kemudian anak akan berkesimpulan bahwa akhiran itu dapat mengubah makna sebuah kata. Yang kelima, seorang anak mengamati bahwa penempatan kata dan urutan kata itu memiliki aturan-aturan. Hal ini pada akhirnya dapat memisahkan antara awalan dan akhiran serta pemakaiannya, sehingga tidak terbalik atau salah dalam pemakaiannya. Yang ketiga, pemerolehan sintaksis. Dalam ranah pemerolehan sintaksis, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, ia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat. Seandainya anak tersebut bernama Andi dan yang ingin disampaikan adalah Andi mau mobil, dia akan memilih kata di untuk kata Andi, mau untuk kata mau, dan bin untuk kata mobil. Chir meringkas beberapa teori yang terkait dengan pemerolehan sintaksis. Yang pertama yaitu teori tata bahasa pivot yang menerangkan bahwa anak cenderung menggunakan kata-kata fungsi yang mencirikan sebagai berikut. Pertama, terdapat pada awal atau akhir kalimat. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Yang ketiga, jarang memunculkan kata baru. Yang keempat, tidak muncul sendirian. Yang kelima, tidak muncul bersamaan dalam satu kalimat. Dan yang keenam, selalu merujuk pada kata-kata lain. Teori kedua yaitu hubungan tata bahasa nurani, yang dikemukakan oleh McNeill dengan mengacu pada teori Chomsky mengenai tata bahasa generatif transformasi. Yang ketiga, yaitu teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi yang berpijak dari teori Bloom yang menunjang asumsi McNeill bahwa hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada konteks atau informasi situasi belumlah cukup. Yang keempat, teori kumulatif kompleks yang dikemukakan Brown yang menyatakan bahwa pemerolehan sintaksis anak dimulai dari morfem yang dikuasai. Teori yang kelima diajukan oleh Griffith dan Smith yaitu teori pendekatan semantik. Pada anak, hubungan-hubungan semantik tidak selalu sejalan dengan hubungan yang diterapkan oleh penutur dewasa. Yang keempat, pemerolehan semantik. Pada pemerolehan semantik, anak mulai memperkaya pembedaran kosakatanya sesuai dengan usia sebagaimana yang diringkas Liebig sebagai berikut. Pada usia anak 1 tahun, jumlah kata yang diperolehnya masih beberapa kata. Pada usia 2 tahun, jumlah kata yang diperoleh anak 200-270 kata. Pada usia anak 3 tahun, jumlah kata yang diperoleh anak tersebut lebih kurang 900 kata. Pada anak usia ke-4 tahun, jumlah kata yang diperolehnya lebih kurang 1520 kata. Pada anak usia 5 tahun, jumlah kata yang diperoleh anak tersebut lebih kurang 2060 kata. Pada anak usia ke-6 tahun, jumlah kata yang diperolehnya lebih kurang 2550 kata. Pada hakikatnya, pemerolehan semantik merupakan proses pemerolehan yang paling kompleks. Hal ini tidak hanya menyangkut jumlah kata yang dikuasai anak, namun juga menyangkut perluasan makna yang dipahaminya, asosiasi antar kata yang dimiliki anak, dan bagaimana kombinasi kata terbentuk menjadi kalimat yang bermakna. B. Tahap-tahap pemerolehan bahasa ibu. Beberapa tahap yang dialami anak dalam proses perkembangan bahasa meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap ocehan, yang kedua, tahap 1 kata, yang ketiga, tahap 2 kata, dan yang keempat, tahap telegrafis. Keempat tahap ini termasuk ke dalam tahap linguistik. Tangisan atau suara berdeyut bayi dianggap termasuk tahap pralinguistik atau prafabel karena suara tersebut hanya merupakan respon terhadap rangsangan di sekitarnya, bukan merupakan bentuk kreasi ujaran. Pertama, tahap ocehan. Bayi usia 6 bulan mulai mengoceh, mengucapkan sejumlah bunyi ujaran tanpa makna atau beberapa penggal kata yang bermakna karena kebetulan saja. Yang kedua, tahap 1 kata. Tahap ini disebut tahap kalimat holoplastik dari kata holo, utuh, dan prase atau frase. Pada usia 1 tahun, anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Yang ketiga, tahap 2 kata.
Anak usia paling lambat tahun 2 3 tahap 2 kata. Anak usia paling lambat 2 tahun sudah mulai mengucapkan ujaran 2 kata. Misalnya mi, cu yang artinya adalah minta minum susu. Beberapa ungkapan yang diucapkan sering tidak bersubjek hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti orang, dan bentuk jamak belum digunakan. Dalam pikiran anak, konsep subjek atau predikat terdiri dari kata benda seperti PDOP yang berarti OP meminta diambilkan sepeda. Yang keempat, tahap telegrafis. Setelah melewati usia 2 tahun, anak dapat merangkai 3-4 kalimat bahkan lebih. Hubungan sintaksis dalam kalimatnya sudah tampak jelas. Meskipun hingga usia ini yang menjadi topik pembicaraannya ialah hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, yakni yang ada di tempat dan terjadi pada waktu itu. Pada tahap berikutnya, usia 2-7 tahun oleh Piaget disebut stadium praoperasional, yaitu periode anak mulai belajar menggunakan bahasa untuk menunjukkan suatu objek melalui image dan kata-kata. Pada usia 7-11 tahun, anak bisa secara konkret berpikir logis tentang objek dan kejadian. Di usia 11 tahun ke atas, Piaget menjelaskan bahwa anak baru bisa berpikir dalam bentuk abstrak dan hipotetik. Secara umum, perkembangan bahasa dan bicara pada anak bisa dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase praverbal usia 0-1 tahun, yang kedua fase verbal awal usia 1-2,5 tahun, dan ketiga fase diferensiasi 2,5 tahun sampai 5 tahun. Anak-anak belajar untuk berbicara melalui tahap mengerti atau bahasa pasif dan melalui bicara atau bahasa aktif. C. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. Tidak sedikit faktor yang dianggap berperan dalam perkembangan bahasa, namun dalam buku ini hanya diangkat 3 yang terutama diantaranya, yaitu faktor usia, lingkungan, dan perbedaan individu. Yang pertama, faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan pemerolehan suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Perbedaannya hanya dari segi kemahiran, mengingat ada hubungan dengan hipotesis mengenai periode kritis pemulihan bahasa. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, anak-anak lebih mahir dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan sehingga dapat menyerupai penutur asli. Yang kedua, orang dewasa lebih mahir dalam pemulihan morfologis dan sintaksis setidaknya pada awal masa pemulihan. Yang ketiga, anak-anak lebih mahir dalam pemulihan tetapi tidak selalu lebih cepat daripada pemulihan bahasa orang-orang dewasa. Yang kedua, faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa anak tersebut. Perkembangan bahasa secara kognitif juga dipengaruhi hal-hal yang bersifat konseptual, sehingga anak dapat semakin berkembang daya pikirnya. Daya pikir tersebut dapat dilihat dari kemampuannya mengungkapkan lebih banyak informasi dari sumber-sumber belajar di sekitarnya. Ketika fungsi kognisinya meningkat, kemampuan berbahasa juga berkembang ke tahap negosiasi. Negosiasi adalah kemampuan seseorang untuk menawar, beradu argumentasi, saling memberi pendapat, dan membuat kesempatan sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kemampuan negosiasi ini juga mengimbangi kemampuan menjelaskan suatu hal secara rinci, misalnya menyebutkan macam-macam fenomena, membandingkan antara satu hal dengan yang lainnya, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. 3. Perbedaan individu. Dengan diketahuinya perbedaan antar individu dalam proses pemulihan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini kesulitan dan permasalahan belajar bahasa serta menentukan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antar individu terdapat pada banyak faktor, misalnya integrasi, bakat, model,
kognitif, kepribadian, memori, auditori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan lain-lain. Dalam pembahasan berikut, 3 faktor pertama yaitu inteligensi, bakat, dan model kognitif dipandang paling berpengaruh. A. Inteligensi. Dalam pembelajaran bahasa, inteligensi bukanlah menjadi faktor yang penting. Bahkan pada anak-anak dengan keterlambatan mental dengan fungsi intelektual yang rendah sekalipun masih dapat mengembangkan keterampilan berbahasa. Saat ini, kebanyakan tes inteligensi menggunakan bahasa ibu. Meskipun telah mulai dikembangkan tes inteligensi yang tidak berbasis bahasa, seperti skala inteligensi Wechsler untuk anak, namun bahasa masih menjadi piranti utama formasi konsep dalam tes inteligensi. B. Bakat. Tes bakat meliputi pengetahuan bahasa dan kemampuan auditori. Tes khusus bahasa akan memberikan prediksi terbaik apabila dihubungkan dengan prestasi pada pelajaran lainnya dan pengukur minatnya. C. Model kognitif. Kognisi merupakan proses olah mental seperti berpikir, menemukan, menalar, menyimbolkan, menduga, menggunakan aturan kompleks, memecahkan masalah, menghayal, meyakini, dan menyusun maksud. Bab 3. Ketidakmampuan berbahasa. Pembahasan dalam bab ini menyangkut ketidakmampuan dalam mengembangkan perolehan dan proses bahasa. Apabila pada bab sebelumnya telah diterangkan kondisi yang memungkinkan terjadinya perolehan dan perkembangan penguasaan bahasa. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakmampuan berbahasa. A. Bahasa pada kondisi khusus. Pada bab ini akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Berbeda dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan perolehan bahasa pada kondisi normal. Di sini kita mengangkat kesulitan berbahasa pada kondisi khusus. Di istilah kondisi khusus karena menyangkut pertama, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun bicara. Yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikonik. Yang ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses tersebut bersifat kompleks karena mensyaratkan berfungsi sebagai organ yang mempengaruhi mekanisme berbicara, berpikir, atau mengolah buah pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. Pertama, lengkapnya sistem pengindaran. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Yang kelima, kepajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau setidaknya satu dari elemen di atas, dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa tersebut. Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan, dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Menurut Phil, gangguan berbahasa perlu dipelajari dengan 2 alasan mendasar sebagai berikut. Pertama, dengan memahami kesulitan penyandang gangguan berbahasa dalam bidang linguistik dan dengan membandingkannya dengan perolehan bahasa secara normal. Yang kedua, secara teoritis, dengan mempelajari penyimpangan perolehan bahasa baik dari penyandang dewasa maupun anak-anak, kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana kapasitas perkembangan perolehan bahasa yang normal. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa berdampak pada 2 hal. Pertama, lambat. Dalam perolehan bahasa, di mana sebagai contoh, anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan usia 2 tahun. Yang kedua, menyimpang dari bentuk baku, di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penuturan asli bahasanya sendiri. Adapun jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan dalam 2 kelompok. Gangguan berbahasa yang berkembang artinya gangguan akibat kelainan yang dibawakan sejak lahir. Yang kedua, gangguan berbahasa, yaitu diperoleh artinya gangguan akibat operasi, stroke,
kecelakaan atau penuaan. B. Gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Pertama, gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu. Tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua. Yang kedua, gangguan pada mekanisme bicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut gangguan mekanisme berbicara. Menurut Cher, berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laryngeal, pada lidah lingual, serta pada rongga mulut dan kerongkongan horizontal. Gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Yang kedua, gangguan akibat faktor laryngeal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih jika digerakkan. Untuk mencegah rasa sakit itu, cara berbicara diatur dengan gerak lidah yang dibatasi. Yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi sangau. Misalnya yang diderita orang sumbing akibat gangguan resonansi pada langit-langit keras atau palatum pada rongga mulut. C. Gangguan berbahasa secara kognitif. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran karena bahasa dipersyarat kemampuan manusia berkognisi. Isi pikiran diutarakan dalam ekspresi verbal. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan kognitif tersebut dapat berupa sebagai berikut. Pertama, demensia. Istilah demensia mencakup diagnosa yang luas sebagai simptom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Orang yang menderita demensi menunjukkan banyak gangguan seperti agnosi, aprekesia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Semua gangguan ini menyebabkan kurangnya berpikir, sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Sebagai akibatnya, menurut fungsi kognitif, penderita mengalami agnosia, yaitu ketidakmampuan mengenali benda yang dilihat, didengar, atau diraba. Selain itu, dia tidak mampu mengenali benda tersebut melalui pengalaman lampaunya. Ketidakmampuannya dalam bertindak juga beragam, antara lain: pertama, apraksia ideal, tidak mampu mempertahankan ide dalam waktu tertentu. Yang kedua, apraksia ideomotorik, ketidakmampuan memformulasikan rencana suatu perbuatan. Yang ketiga, apraksia kinetik, tidak mampu berbuat menurut kehendak.